Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan rahmat, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya dibuka seluas-luasnya pintu kebaikan, pintu pahala, dan juga ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka beruntunglah bagi kita yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa berkah kepada kita semuanya, dan kita berharap agar setelah selesai Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, berita salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya berharap akan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang tentu Ramadan adalah momentum yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Karena banyak sekali saudara kita yang berharap bertemu dengan bulan Ramadan, ingin melakukan amalan ini dan itu, sehingga dengan amalan itu dia bisa berharap agar dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita karena Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, itu artinya Allah sayang kepada kita. Karena bekal kita masih sedikit, maka dengan datangnya bulan Ramadan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin dalam bulan Ramadan ini untuk beramal soleh, untuk lebih banyak berbuat kebaikan, yang nantinya kebaikan itu akan kita panen ketika kita telah meninggal dunia. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada banyak ragam amalan yang harus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Tapi pada hari ini saya akan membatasi 3 saja amalan yang ini harus menjadi unggulan kita di dalam bulan Ramadan. Lalu apa sajakah amalan itu, sehingganya nanti ketika kita beramal, kita akan terus semangat dengan amalan yang 3 ini. Yang pertama, amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah amalan sholat. Tentu kita sudah tahu bahwasan di bulan Ramadan ada namanya sholat tarawih dan sholat witir. Dan keutamanya kita tahu bahwasannya apa? Di dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, dalam artinya sholat tarawih dan sholat witir, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah SWT, di dalam riwayat lain juga mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam, dalam tanda kutip sholat tarawih dan sholat witir, maka dihitung pahala baginya sholat semalam suntuk. Wah, tentu bagi kita kalau mengerjakan sholat semalam suntuk tentu akan berat. Tapi kalau kita mengerjakan sholat tarawih dan witir bersama imam, maka kita mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Tentu banyak juga sholat-sholat yang perlu kita tingkatkan. Ada namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau biasa kita sebut dengan sholat rawatib. Dan pahalanya bagaimana? Pahalanya adalah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Apalagi di bulan Ramadan, mari sama-sama kita tingkatkan lagi sholat-sholat sunnah kita, ditambah dengan sholat duha dan sholat tahajud yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita.
Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah tilawatul Quran. Maka kita punya target, kalau bisa di dalam bulan Ramadan ini kita harus hatam paling nggak sekali. Tentu kalau di luar bulan Ramadan kita berat untuk menghafalnya. Maka kalau datangkan bulan Ramadan ini, bulan penuh keberkahan, ayo sama-sama kita tingkatkan tilawatil Quran kita. Syukur-syukur bisa lebih hatam dari satu kali, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, paling nggak kita hatam satu kali. Karena kalau kita tidak hatam di bulan Ramadan, tentu di luar Ramadan kita akan lebih berat lagi untuk menghatamkan Al-Quran. Tentu utamanya sangat banyak sekali, bisa kita lihat di layar HP kita masing-masing tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tingkatkan adalah sodakoh kita. Kenapa sodakoh? Karena Rasulullah SAW tatkala memasuki bulan Ramadan, dalam sabdanya diceritakan bahwasanya beliau bersedekah sebagaimana hembusnya angin. Dalam artian beliau tidak menghitung-hitung berapa jumlah yang beliau keluarkan. Mungkin ketika di luar Ramadan kita masih berat untuk berinfak atau sodakoh, maka di bulan Ramadan adalah momentum kita untuk mengeluarkan sodakoh kita sebanyak-banyaknya. Bisa dengan memberi buka kepada orang yang berpuasa, bisa juga dengan menyantuni anak yatim, dan juga bisa juga infak kita dimasukkan dalam masjid agar dikelola pengurus masjid untuk kemakmuran masjid itu sendiri. Mudah-mudahan dengan 3 amalan ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, dan kita berharap agar Ramadan ini menjadi momentum perbaikan iman kita, yang nantinya iman itu akan kita bawa dalam 11 bulan kemudian. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya datang dari kami pribadi karena bisikan setan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.